Sedikit kita ulang hadis berkenaan tentang terputusnya amal manusia itu apabila dia sudah meninggal. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jadi hadis ini masih ada berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar kemarin yang berbunyi, "Man dakhalal qabra bila zadin paka'an nama rakibal bahra bila sapinatin." Jadi ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Hadis yang akan kita bacakan ini. Kemarin ujar Sayyiduna Abu Bakar, apabila orang itu masuk ke dalam kubur, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, bila zadin, tanpa ada bekal, tanpa ada sangu, pakaan nama, maka seolah-olah orang tersebut rakibal bahra, jadi menyeberangi, mengarungi lautan itu bagaikan bila sapinatin, tanpa perahu. Itu. Jadi ini hadis ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Apa ujar Nabi? "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati seseorang itu, apabila sudah mati manusia itu, apabila sudah mati kita ini, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal kita tuh, terputus sudah. Jadi kadang-kala lagi kita hendak menambah amal tuh, kadang-kala bila sudah meninggal, yang ada cuma yang sudah kita perbuat aja lagi. Kalau untuk menambahi amal, kadang-kala lagi apabila sudah meninggal. Jadi mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, mumpung kita diberikan umur masih ada, di situ kita memperbanyak amal buat sanggup untuk ke alam akhirat. Karena apabila sudah mati terputus sudah amal. Kadang-kala lagi untuk menambah yang itu bang sudah illa min salasin, ujar Nabi, kecuali ada tiga aja lagi, kecuali ada tiga. Jadi apa-apa yang tiga ini? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah inya di waktu hidupnya banyak hartanya, kemudian dia sumbangkan, dia infakkan, dia wakafkan hartanya yang banyak tadi. Kada usah menunggu banyak gan mau hendak berwakaf juga. Kada usah menunggu banyak hartanya mau hendak berwakaf. Kemana berwakafnya? Ke masjid-masjid, musalla, tempat-tempat ibadah. Apalagi
pondok-pondok pesantren. Nah, jadi selama masjid itu dipergunakan orang untuk beribadah, selama pondok-pondok pesantren itu dipergunakan orang untuk apa? Untuk belajar tentang ilmu-ilmu agama. Nah, selama dipergunakan tempat tersebut, apabila orang yang menyumbangkan hartanya tadi meninggal, tuh pahalanya akan selalu mengalir kepada orang tersebut. Tuh sedekah jariyah. Kemudian lagi aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dia bisa apa? Dia bisa mengaji, pandai mengaji, pintar mengaji. Nah, kemudian dia ajarkan kepandaiannya tadi, kepintarannya tadi kepada orang yang belum bisa. Nah, itu apabila dia bisa, kemudian dia ajarkan, tuh ilmu yang bermanfaat itu. Jadi kalau dia mati, ilmu yang bermanfaat tadi yang dia ajarkan kepada seseorang tadi, nah, tuh akan mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Nah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian lagi awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan anak tersebut, yang mendoakan mereka tadi kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau kita ada mempunyai anak, kita ajari dia, kita ajari ngaji, nyaman dia bisa ngaji. Dengan sebab bisa mengaji, dia akan mendoakan kepada kita. Kita ajari dia tentang ilmu-ilmu agama. Dengan tahunya dia akan mendoakan kepada kita. Jadi yang ketiga ini, waladin salihin yad'u lahu, anak yang salih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Tiga itu aja lagi yang bisa kita harapkan sedekah jariyah yang selalu mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Itu aja lagi yang kita harapkan apabila sudah meninggal dunia, untuk menambah amal kada bisa lagi, terputus sudah. Kecuali yang tiga ini. Misalnya aku ujarnya kada bisa ngaji, aku kada saleh, aku kada anak yang saleh misalnya. Kalau sudah mendoakan kepada orang tuanya itu tuh termasuk anak yang saleh sudah. Mendoakan kebaikan kepada orang tuanya itu termasuk anak yang saleh. Misalnya kada bisa ngaji, dengan berbahasa apa yang dia bisa. Misalnya kada bisa dengan berbahasa Arab. Jadi cukup aja dia mendoakan dengan bahasanya, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Dengan bahasa dia itu termasuk anak yang salih yang selalu mendoakan, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku, kasih sayangi kedua orang tuaku. Itu termasuk anak yang salih juga. Walaupun dia kada bisa, misalnya umpamanya aku ujarnya belum bisa lagi untuk mengaji, untuk mendoakan, dengan bahasa inya pun juga termasuk orang yang mendoakan juga.
Misalnya dia kada bisa. Ini ada diceritakan seorang rajul lah, diriwayatkan seorang laki-laki nih, yamutu walidahu, telah mati, sudah mati nih kedua orang tuanya, wahwa akun lahuma. Nah di waktu dia hidup, orang tuanya nih di waktu masih hidup lah, di waktu masih hidup kedua orang tuanya ini, si laki-laki ini akun orangnya lah, akun orangnya durhaka. Di waktu hidup orang tuanya dia ini durhaka, kada sempat berbakti kepada orang tuanya. Mati orang tuanya nih. Nah, jadi wahwa akun lahuma. Nah, lah jadi durhaka terhadap kedua orang tuanya. Fayadullaha lahuma, mendoakan naik. Siapa si laki-laki ini, anak seseorang ini mendoakan terhadap Allah akan keduanya tadi, terhadap kedua orang tuanya tadi. Nah, Mimba'dihi ma sesudah meninggal keduanya tadi. Di waktu hidup dia durhaka, tapi sesudah orang tuanya tadi meninggal, sudah di situ dia mendoakan, behimat mendoakan terhadap orang tuanya tadi. Sesudah mereka tadi meninggal, payak tubuhullahu minal barina. Nah, jadi walaupun di waktu hidupnya seseorang ini durhaka kepada orang tuanya, kada sempat memohon ampun kepada orang tuanya, sesudah meninggal orang tuanya, di situ dia berhimat, di situ dia memperbanyak mendoakan kepada orang tuanya. Nah, di situ dia memperbanyak berdoa supaya orang tuanya ini mendapatkan keampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan curahan rahmat. Nah, lalu kayak apa? Payak tubuhullahu minal barina, maka Allah catat. Nah, Allah catat orang ini, kepada anak ini, kepada laki-laki ini sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi amun kita di waktu orang tua kita masih hidup, di situ kita ada tahilap kepada kedua orang tua kita, kada sempat kita memohon ampun, kada sempat kita minta rida, minta maaf kepada sidin berdua itu. Nah kayak apa itu caranya? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendoakan sidin supaya sidin ini mendapatkan keampunan, mendapatkan curahan rahmat di dalam kubur sidin. Nah, orang yang seperti itu, ujar Nabi, sudah Allah catat orang tersebut termasuk daripada orang nang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Kayak itu aja lagi caranya. Mun kita ada tersalah, kada sempat minta rida, meninggal sidin. Kayak itu aja lagi caranya. Banyak-banyak mendoakan aja lagi kepada sidin yang sudah meninggal. Nah kayak itu. Nih, ada juga satu riwayat lah. Ini masih berhubungan nih. Ada juga masih berhubungan dengan hadis-hadis di atas.
Apa bacaannya? Daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqifu bihizai buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marratin. Nah, lah ini ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya arwah roh-roh orang mukmin itu, ini banyaklah roh-roh orang mukmin yang sudah meninggal tuh, yang sudah meninggal dunia, roh-rohnya itu ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Nah, turun roh-rohnya orang mukmin itu turun tiap-tiap malam, itu turun roh-rohnya orang mukmin itu tiap-tiap malam turun ke langit dunia. Nah, wa taqifu bihizai buyutiha. Nah, berhenti turunnya roh-roh tadi, roh-rohnya orang mukmin tadi turun tiap-tiap malam ke langit dunia itu, berhenti membatuli, menghadapi, berhentinya ini menghadapi rumah-rumahnya. Nah, misalnya nini ulun meninggal, nini ulun meninggal lah. Nah, tiap-tiap malam roh nini ulun itu turun ke langit dunia nih. Turunnya kemana? Yaitu membetuli ke rumah-rumah. Nah, Sidin ada punya rumah. Nah, turunnya tuh membetuli ke rumah Sidin. Tuh tiap-tiap malam tuh roh-rohnya orang mukmin tuh. Ulun punya nenek meninggal sudah, punya kai meninggal. Jadi roh Sidin itu turun tiap-tiap malam itu membetuli rumah Sidin. Nah, wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marratin. Memanggil Sidin, menyeru Sidin, menyeru tiap-tiap satu daripada arwahnya, roh-rohnya orang mukmin itu, menyeru berkata. Nah, jadi tiap-tiap berapa banyaknya roh-rohnya orang mukmin itu. Nah, jadi berkata, memanggil, menyeru tiap-tiap satu daripada mereka itu. Seandainya didengarkan kayak apakah banyaknya roh-roh orang mukmin itu, seandainya didengarkan tiap-tiap malam tuh mungkin kadada orang yang kawannya tidur, seandainya didengarkan. Jaka bang sedikit panggilannya ini banyak 1000 kali, ujar Nabi panggilannya ini. Nah, 1000 kali seandainya didengarkan orang kadada kawannya guring malam tuh. Maka tiap malam seandainya didengarkan panggilan orang yang sudah meninggal dunia itu, roh-rohnya itu yang membetuli tiap-tiap rumah orang yang sudah meninggal itu. Apa ujar arwah roh-roh orang mukmin ini? Ya ahli, wahai keluargaku. Ini bisa juga gini, kalau rohnya itu yang meninggal ini yang duluan siapa? Yang meninggal duluan, misalnya istrinya, wahai biniku, ujar roh ini, misalnya yang duluan meninggal, istrinya, wahai suamiku, wahai biniku, wahai lakiku. Ujar siapa? Ujar roh orang mukmin ini.
Nanti panggilnya yang pertama lakinya apabila yang bini duluan meninggal. Yang pertama yang dipanggilnya lakinya, suaminya apabila bininya yang duluan meninggal. Bila lakinya yang duluan meninggal, bininya yang duluan dipanggilnya. Ujarnya apa? Ya ahli, wahai biniku, wahai lakiku, wa aqaribi, wahai karabatku, wahai keluargaku. Ujar rohnya orang mukmin nang banyak nih. Memanggil kepada keluarganya. Wa waladi, amun inya ada mempunyai anak, anaknya juga dia panggil. Cuma kadang mendengar. Wahai anakku, wahai biniku, wahai lakiku, wahai keluargaku. Tiap malam itu turun dari langit dunia membetuli di hadapan rumah-rumah mereka. Kemudian lagi yaman sakanu buyutana, wahai orang yang mendiami rumah kami. Nah, yang namanya orang mati kan pasti ada meninggal rumah. Jadi apabila ada yang meninggali rumah-rumah mereka itu, orang yang meninggali rumah-rumah rohnya orang mukmin itu, nah siapa yang bertinggal, yang meninggali rumahnya itu juga arwahnya tadi memanggil. Wahai orang yang mendiami rumah kami, ujar roh orang mukmin. Kemudian lagi walabisu siyabana, wahai orang yang memakai pakaian kami. Orang mati, orang yang meninggal itu kalau ada meninggal bermacam-macam pakaian. Yang namanya pakaian itu kendaraan termasuk pakaian juga. Kalau siapa yang memakai kendaraan orang yang sudah meninggal itu ada meninggal kendaraan, wahai orang yang memakai kendaraan kami, wahai orang yang memakai pakaian-pakaian kami. Ujarnya lah siyabana. Waqtasimu amwalana, dan orang yang membagi daripada mereka itu amwalana, akan harta-harta kami. Punya banyak harta, hartanya tuh yang mendapatkan siapa? Ya ahli warisnya, anaknya, bininya. Nah, jadi kepada anaknya ini yang menggunakan hartanya, yang mendapatkan hartanya juga diseru oleh arwah orang mukmin. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang memakai harta kami. Ujarnya, hal minkum min ahadin, adakah daripada kamu sekalian satu orang saja yazkuruna nang ingat dengan kami. Adalah dari kamu sekalian nih, satu orang saja di dalam rumah itu adalah nang ingat dengan kami nang sudah meninggal nih. Ujar roh orang mukmin itu tiap malam itu adalah nang ingat dengan kami nih. Ujarnya ratapan orang yang sudah meninggal nih. Adakah daripada kamu sekalian satu orang saja nang ingat dengan kami? Wayatafakkaruna, dan memikirkan tentang keadaan kami yang berada di dalam kubur nih. Adalah dari kamu sekalian tuh satu orang saja yang ingat, yang memikirkan tentang keadaan kami. Ujar rohnya orang mukmin ini.
Nah, tiap malam tuh. Nah, fi gurbatina. Nah, memikirkan, mengatakan tentang musafirnya kami ini. Jadi orang yang mati itu bagaikan orang yang bepergian musafir, bagaikan orang yang musafir. Karena perjalanan orang yang mati ini sangat lama, sangat jauh. Nah, lah khususnya sangat lama sekali. Jadi diperumpamakan bagaikan musafir, orang yang bermusafir. Bagaikan orang yang bepergian. Perginya orang yang meninggal ini nggak bakalan kembali lagi. Nah, kalau perginya orang yang hidup ada harapan bakalan untuk kembali. Tapi kalau perginya orang yang sudah meninggal ini, nah, kada bakalan bisa untuk kembali lagi. Nah, wa nahnu fi sijnin tawilin, dan kami berada dalam penjara yang lama. Nah, orang yang berada di dalam kubur itu diperumpamakan bagaikan berada di dalam satu penjara yang sangat lama. Nah, bila kada kiamat, kada bakalan keluar dari alam kubur. Berapa jangkanya mulai dia meninggal baru kiamat? Nah, segitu lamanya dia berada di dalam alam kubur. Jadi diperumpamakan bagaikan penjara yang lama. Nah, lah wahisnin syadidin. Nah, jadi dan bagaikan binting yang kokoh. Jadi apabila orang sudah termasuk ke dalam kubur itu adalah nengkawa keluar lagi. Nah, diumpamakan itu bagaikan binting yang kokoh. Alam kubur itu ada orang yang kawanya untuk keluar apabila sudah termasuk ke dalam alam kubur tersebut. Jadi penjara yang lawas, yang lama, dan binting yang kokoh. Kemudian lagi parhamuna yarhamukumullah, maka kasihanilah kami, ujar roh-rohnya orang mukmin ini. Nah, jadi dia ini memohon kepada keluarganya, kepada anak bininya, memohon parhamuna yarhamukumullah, kasihanilah kami yang sedang berada dalam perjalanan yang jauh ini, dalam penjara yang lawas ini, dalam binting yang kokoh ini, kasihani kami, ujarnya. Ujar roh-roh orang mukmin ini. Nah, ratapannya kayak itu. Apabila orang tadi, keluarganya, anaknya mengasihani kepada orang tuanya, keluarganya, istri suaminya mengasihani, yarhamukumullah. Jadi apabila mengasihi, Allah pun akan mengasihi, ujar rohnya orang mukmin ini terhadap kamu sekalian. Yarhamukumullah. Nah, Allah pun akan mengasihi terhadap kamu, ujar roh orang mukmin tadi. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana, dan janganlah kamu pelit, jangan pamalar, janganlah kamu sekalian, wahai biniku, wahai suamiku, wahai anakku, wahai keluargaku, ujarnya, janganlah kamu sekalian pelit, janganlah kamu sekalian pamalar alaina atas kami. Nah, jadi jangan pamalar, jangan pelit untuk mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu. Qabla tasiru, sebelum kamu menjadi mislana, seumpama kami. Jadi sebelum kamu menjadi seperti kami ini, janganlah pelit, janganlah pamalar, janganlah
berat untuk mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dah. Nah, ujar rohnya orang mukmin yang turun setiap malam itu di depan rumah-rumah mereka. Ya ibadallah, innal fadlal ladzi fi aidikum kana fi aidina. Ujar mereka ini, wahai hamba Allah, sesungguhnya kesejahteraan, sesungguhnya kelebihan nang ada pada dirimu itu, ujarnya nih, kamu mempunyai kekayaan, mempunyai harta yang banyak, kesejahteraan, itu sebenarnya adalah daripada kami juga. Kami dulu yang berusaha, kami dulu yang mendapatkan harta yang banyak ini, kami dulu. Sehingga kamu, dengan sebab kami tinggali, kamu sejahtera, kamu nyaman. Ujar arwah orang mukmin nih. Berasal harta kamu itu berasal daripada kami, ujar roh tersebut. Wa kunna tumfiku minhu fisabilillah, dan adalah kami tidak sempat di waktu kami hidup, kami kada sempat untuk menginfakkan, untuk mewakafakan harta yang kami cari itu, kami kada sempat. Jadi bukan jadi memohon arwah ini. Jadi memohon supaya yang hidup ini, anak-anak yang hidup ini, bisa-bisa namanya ditinggali harta oleh orang tua itu bisa-bisa kayak apa? Supaya orang tua kita ini mendapatkan manfaat di alam kuburnya, harta yang banyak ku impakakan, wakafakan ke masjid. Harta yang banyak ku impakakan, wakafakan ke pondok-pondok pesantren. Wa kunna la tumfiku minhu, kami kada sempat mewakafkan, menginfakkan harta yang kami dapatkan itu fisabilillah, di jalan Allah. Jadi yang hidup baik bisa-bisa memanfaatkan harta sidin, nang sidin susah payah mencari di waktu hidup, kada sempat ujar sidin kami menginfakkan. Kita yang tak tinggal nih bisa-bisa menginfakkan, mewakafakan, supaya sidin ini mendapat juga manfaat harta nang banyak sidin tinggali itu. Wahisabuhu, ujar arwah ini, wahisabuhu, hisabnya, wabaluhu alaina, dan pertanggungjawaban harta nang banyak tadi tu alaina, terhadap kami. Namun kamu salah gunakan harta tu, nang mempertanggungjawabkan siapa? Kami, ujar arwah nang mati nih. Kami nama mempertanggungjawabkannya pada kamu. Jadi kita bisa-bisa. Sedikit lagi. Wal manfaatu li ghairina, dan manfaatnya terhadap orang lain. Jadi amun inya kada bisa kita memanfaatkan untuk mereka, orang lain haja yang mendapatkan manfaatnya. Ujar roh ini, manfaatnya li ghairina, bukan cuma untuk orang lain, bukan untuk kami. Karena kada bisa nang ditinggali harta ini memanfaatkan harta tersebut. Jadi fa'ilam tasrif ayil arwahu bisyai'in, berpaling roh-roh orang mukmin tadi bisyai'in, patasrifu bil hasrati wa hormani wal hormani. Jadi berpalingnya ini dalam keadaan rugi, dalam keadaan sedih apabila harta itu kada dimanfaatkan dengan jalan fisabilillah. Jadi sedih dalam keadaan sedih. Jadi
dia tadi meninggalkan rumahnya tadi dalam keadaan sedih. Apabila orang yang ditinggali ini kada ingat, kada mengganang terhadap arwah-arwah tersebut. Jadi ia meninggalkan, berpaling pergi daripada rumah tadi dalam keadaan sedih, ujar Nabi. Nah, kiranya cuma ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.